Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana rasanya hidup di sebuah negara di mana pemenang pemilu sudah diketahui bahkan sebelum kalian masuk ke bilik suara? Selama 32 tahun, Indonesia bukan sekadar dipimpin oleh seorang presiden, tapi dikendalikan oleh seorang arsitek kekuasaan yang hampir mustahil untuk digulingkan. Dia disebut a smiling general. Senyumnya ramah, bicaranya lembut, namun di balik itu, ia membangun sebuah labirin rahasia yang bisa membungkam siapapun hanya dengan satu jentikan jari. Banyak yang memujanya sebagai pahlawan pembangunan, namun tak sedikit yang gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Bagaimana mungkin seorang anak desa dari pelosok Yogyakarta bisa menaklukkan jenderal-jenderal besar, membungkam partai politik, dan mengantongi miliaran dolar sambil tetap menjaga citranya sebagai orang yang paling bersahaja di negeri ini? Apakah ini murni keberhasilan ekonomi? Ataukah sebuah manipulasi demokrasi yang paling rapih dalam sejarah dunia? Hari ini, kita akan membongkar rahasia Orde Baru. Kita akan membedah strategi dingin yang membuat Soeharto tidak pernah kalah dalam pemilu, dan melihat sisi gelap yang sengaja dihapus dari buku-buku sejarah sekolah kalian. Persiapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengar mungkin akan mengubah cara pandang kalian terhadap sejarah Indonesia selamanya. Ini bukan Orde Lama, apalagi Orde Baru. Ini adalah Orde paling baru. Kita akan bahas tuntas berbagai kisah dan peristiwa sejarah paling menarik yang pernah terjadi. Memahami sejarah adalah bekal berharga untuk menghadapi masa depan. Karena satu hal yang pasti, sejarah pasti akan terulang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bersama belajar dari masa lalu untuk bekal masa depan yang lebih baik. Pernahkah Anda membayangkan tinggal di sebuah negara di mana waktu seolah berhenti pada satu wajah yang sama? Selama 32 tahun, bangsa Indonesia bangun dan tidur di bawah bayang-bayang satu orang yang dijuluki sebagai The Smiling General. Di balik senyumnya yang tenang dan tutur katanya yang halus, tersimpan sebuah mekanisme kekuasaan yang begitu dingin dan presisi. Soeharto bukan sekadar seorang presiden, ia adalah sistem itu sendiri. Ia berhasil mengubah sebuah negara yang sedang koyak oleh konflik saudara menjadi sebuah mesin pembangunan yang rapi, namun di sisi lain, ia juga menciptakan labirin ketakutan yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum berbisik tentang perubahan. 32 tahun bukanlah durasi yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. Itu adalah masa yang cukup lama untuk membuat seorang manusia merasa bahwa negara adalah miliknya pribadi. Dari tahun 1966 hingga 1998, Indonesia melewati berbagai transformasi besar yang mengubah wajah Nusantara selamanya. Namun, pertanyaannya tetap sama dan selalu menghantui ingatan kolektif kita. Bagaimana mungkin seorang jenderal dari desa kecil di Kemusup bisa menjaga tahtanya begitu lama tanpa tergoyahkan? Apakah ia benar-benar dicintai rakyat? Ataukah ia hanya sangat ahli dalam membungkam suara-suara sumbang? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu. Kita akan membedah anatomi kekuasaan Orde Baru, melihat bagaimana setiap baut dan mur politik dipasang untuk memastikan sang jenderal tidak pernah kalah dalam pemilihan umum. Kita akan berbicara tentang darah, tentang uang, tentang stabilitas yang dipaksakan, dan tentang sebuah dinasti yang dibangun di atas fondasi yang rapuh namun megah. Bersiaplah, karena sejarah yang akan kita bahas ini adalah cermin bagi masa depan kita, sebuah pelajaran tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan dibiarkan tanpa batas dan kontrol. Tahun 1965 adalah titik nol bagi kemunculan Soeharto. Di tengah kekacauan politik yang melibatkan perseteruan antara militer, PKI, dan Presiden Soekarno, terjadi sebuah peristiwa berdarah yang mengubah jalannya sejarah dunia. Penculikan dan pembunuhan para jenderal pada malam 30 September memberikan panggung bagi Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrat, untuk mengambil peran sebagai penyelamat. Dengan langkah yang sangat terhitung, ia bergerak cepat memulihkan ketertiban sambil perlahan-lahan menyudutkan pengaruh Soekarno yang sedang melemah akibat badai politik dan kesehatan yang menurun. Puncak dari manuver ini adalah lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau yang lebih dikenal sebagai Super Semar pada tahun 1966. Secara resmi, surat ini adalah instruksi dari Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu demi menjamin keamanan dan ketenangan jalannya pemerintahan. Namun, dalam prakteknya, Super Semar digunakan sebagai tiket emas untuk membubarkan PKI, menangkap menteri-menteri yang dianggap loyalis Soekarno, dan secara de facto mengambil alih kendali pemerintahan. Hingga detik ini,
Keberadaan naskah asli Super Semar masih menjadi misteri terbesar dalam arsip nasional kita, menimbulkan pertanyaan abadi, apakah itu perintah pengamanan, atau sebuah kudeta halus yang terbungkus rapi dalam legalitas? Kehebatan Soeharto dalam babak awal ini adalah kesabarannya. Ia tidak langsung memproklamirkan diri sebagai diktator dalam semalam. Ia bermain cantik di atas panggung hukum, mengadakan sidang-sidang MPRS yang secara bertahap memperteli kekuasaan Soekarno hingga akhirnya ia dilantik menjadi pejabat presiden pada 1967 dan presiden penuh pada 1968. Ini adalah pelajaran pertama dalam strategi Soeharto, gunakan hukum untuk melegitimasi kekuatan, dan gunakan kekuatan untuk mengubah hukum. Dengan cara ini, dunia internasional melihat peralihan kekuasaan di Indonesia sebagai proses yang konstitusional, bukan sebuah perebutan paksa yang brutal. Setelah menduduki kursi kepresidenan, Soeharto menyadari bahwa ia memerlukan pondasi yang lebih kuat daripada sekadar surat perintah. Maka, ia menciptakan sebuah struktur kekuasaan yang dikenal sebagai jalur tiga besar. Pilar pertama dan yang paling mematikan adalah ABRI. Melalui konsep dwifungsi, militer tidak hanya bertugas menjaga pertahanan, tetapi juga masuk ke dalam setiap celah kehidupan sipil. Tentara menjadi gubernur, bupati, hingga direktur perusahaan negara. Dengan menempatkan loyalis berseragam di setiap struktur pemerintahan, Soeharto memastikan bahwa tidak ada ruang sekecil pun bagi oposisi untuk bernapas tanpa sepengetahuan intelijen. Pilar kedua adalah birokrasi yang dikontrol melalui kebijakan monoloyalitas. Seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia diwajibkan untuk setia hanya kepada pemerintah dan menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Ini berarti, jutaan aparatur negara dari tingkat pusat hingga kelurahan menjadi juru kampanye gratis bagi penguasa. Jika seorang PNS berani mendukung pihak lain, mereka akan menghadapi sanksi berat, mutasi ke daerah terpencil, atau kehilangan pekerjaan mereka. Birokrasi berubah dari pelayan masyarakat menjadi mesin politik yang bekerja siang malam untuk mempertahankan status quo. Pilar ketiga adalah Golkar, sebuah organisasi yang secara teknis menolak disebut sebagai partai politik, namun selalu menjadi pemenang mutlak di setiap pemilu. Golkar adalah wadah yang menyatukan militer dan birokrasi ke dalam satu kekuatan pemungutan suara yang masif. Dengan dukungan dana yang tak terbatas dan perlindungan dari aparat, Golkar tidak hanya memenangkan pemilu, mereka mendominasinya. Ketiga pilar ini, ABRI, birokrasi, dan Golkar, membentuk sebuah lingkaran setan kekuasaan yang membuat posisi Soeharto menjadi tak tersentuh selama puluhan tahun, menciptakan sebuah sistem yang bekerja secara otomatis tanpa perlu diperintah berkali-kali. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, jika Soeharto seorang diktator, mengapa ia repot-repot mengadakan pemilu setiap 5 tahun? Jawabannya adalah untuk mendapatkan legitimasi internasional dan domestik. Namun, pemilu di era Orde Baru hanyalah sebuah sandiwara yang naskahnya sudah ditulis jauh-jauh hari. Pada tahun 1973, Soeharto memaksa seluruh partai politik untuk melakukan fusi atau penyederhanaan. Semua partai Islam dipaksa bergabung ke dalam PPP, dan semua partai nasionalis serta Kristen digabung menjadi PDI. Dengan hanya dua pesaing yang terus-menerus ditekan dan dikontrol, Golkar hampir mustahil untuk dikalahkan. Selama masa kampanye, ketidakadilan terjadi secara terang-terangan. Golkar mendapatkan fasilitas negara, akses media televisi satu-satunya yaitu TVRI, dan perlindungan keamanan penuh. Sementara itu, PPP dan PDI seringkali diganggu oleh campur tangan pemerintah dalam urusan internal mereka. Pemerintah akan menentukan siapa yang boleh menjadi ketua umum di partai-partai tersebut, memastikan bahwa tidak ada sosok yang terlalu vokal atau berbahaya bagi posisi Soeharto. Pemilu bukan lagi sarana rakyat untuk memilih, melainkan ritual 5 tahunan untuk mengukuhkan kembali kekuasaan sang jenderal. Puncak dari manipulasi ini adalah proses pemilihan presiden di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Rakyat tidak memilih presiden secara langsung. Presiden dipilih oleh anggota MPR, yang mana sebagian besar anggotanya ditunjuk langsung oleh Soeharto melalui jalur militer dan utusan daerah. Jadi, prosesnya sangat melingkar. Soeharto menunjuk orang-orang yang duduk di MPR, dan orang-orang tersebut kemudian memohon kepada Soeharto untuk bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden. Hasilnya selalu sama, Soeharto terpilih secara aklamasi, dan dunia menyaksikan sebuah prosesi politik yang tanpa harmonis di permukaan, namun penuh tekanan di balik layar. Namun, sangat tidak adil jika kita hanya melihat sisi gelapnya saja tanpa memahami mengapa rakyat sempat bertahan begitu lama dalam sistem ini.
Soeharto menawarkan sesuatu yang sangat dirindukan rakyat setelah kekacauan era 60-an, stabilitas ekonomi dan keamanan. Melalui program Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, ia fokus pada kebutuhan dasar rakyat. Puncaknya adalah pada tahun 1984, ketika Indonesia yang dulunya pengimpor beras terbesar di dunia, berhasil mencapai swasembada pangan. Prestasi ini membuat Soeharto mendapatkan penghargaan dari FAO dan mengukuhkan citranya sebagai Bapak Pembangunan. Pembangunan infrastruktur terjadi di mana-mana. Sekolah dasar Inpres dibangun hingga ke pelosok desa, puskesmas tersedia di setiap kecamatan, dan program keluarga berencana berhasil menekan ledakan penduduk. Ekonomi tumbuh rata-rata 7% per tahun, membuat kelas menengah baru mulai bermunculan. Stabilitas ini menciptakan rasa aman semu, perut rakyat kenyang, sekolah anak-anak terjamin, dan harga-harga kebutuhan pokok relatif terjangkau. Bagi banyak orang pada masa itu, selama mereka bisa makan dan bekerja, mereka tidak peduli siapa yang memimpin di Jakarta atau bagaimana cara ia berkuasa. Keberhasilan ekonomi ini adalah senjata propaganda yang paling ampuh. Setiap kali ada kritik mengenai hak asasi manusia atau demokrasi, pemerintah akan selalu menjawab dengan statistik pertumbuhan ekonomi dan foto-foto peresmian pabrik atau bendungan. Soeharto berhasil menciptakan kontrak sosial yang tidak tertulis. Saya beri kalian kemakmuran, dan sebagai gantinya, jangan pertanyakan kekuasaan saya. Strategi ini sangat efektif hingga pertengahan tahun 90-an, membuat masyarakat terbuai dalam zona nyaman pembangunan yang mengabaikan aspek kebebasan berpendapat. Di balik megahnya gedung pencakar langit di Jakarta, tersimpan cerita tentang mereka yang dihilangkan karena berani bersuara. Kekuasaan Soeharto dibangun di atas pondasi intelijen yang sangat ketat melalui lembaga seperti Kopkamtib atau Bakorstanas. Siapapun yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas nasional bisa dituduh sebagai komunis atau subversif. Label ini adalah hukuman mati secara sosial. Sekali Anda dicap sebagai musuh negara, tidak ada pengadilan yang bisa membela Anda. Pers pun tidak luput dari sensor. Surat kabar yang terlalu kritis akan dicabut izin terbitnya dalam sekejap, membuat jurnalisme berubah menjadi sekadar humas bagi pemerintah. Salah satu babak paling kelam adalah fenomena Petrus atau penembakan misterius pada awal 1980-an. Ribuan orang yang dianggap sebagai preman atau pelaku kriminal ditemukan tewas di pinggir jalan dengan luka tembak tanpa melalui proses hukum. Soeharto sendiri dalam autobiografinya mengakui bahwa tindakan ini dilakukan sebagai shock terapi, agar masyarakat merasa aman. Namun, ini menunjukkan satu hal yang mengerikan. Di bawah Orde Baru, nyawa manusia bisa diambil begitu saja oleh negara demi apa yang mereka sebut sebagai ketertiban. Kekerasan adalah alat komunikasi utama ketika persuasi tidak lagi berhasil. Keadaan di wilayah konflik seperti Aceh, Timor Timur, dan Papua jauh lebih mengerikan. Operasi militer dilakukan dengan dalih menjaga keutuhan NKRI, namun seringkali mengabaikan hak asasi manusia dan memakan korban jiwa dari kalangan sipil. Suara-suara dari daerah ini ditekan sedemikian rupa agar tidak terdengar sampai ke telinga masyarakat internasional. Ketakutan menjadi udara yang dihirup setiap hari oleh para aktivis, mahasiswa, dan cendekiawan. Di era ini, dinding benar-benar memiliki telinga, dan setiap kritik bisa menjadi tiket menuju penjara atau hilangnya nyawa. Seiring bertambahnya usia kekuasaan Soeharto, penyakit kronis mulai menggerogoti tubuh pemerintahan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kekuasaan yang terlalu lama membuat batas antara harta negara dan harta pribadi menjadi kabur. Keluarga Cendana, sebutan bagi keluarga Soeharto, mulai merambah ke berbagai sektor bisnis strategis. Anak-anak sang presiden memegang monopoli atas cengkeh, proyek mobil nasional, jalan tol, hingga distribusi minyak. Perusahaan-perusahaan besar milik kroni-kroni Soeharto mendapatkan keistimewaan luar biasa dalam bentuk kredit bank pemerintah yang mudah dan pemenangan tender proyek tanpa kompetisi. Model bisnis ini menciptakan sistem kapitalisme kroni di mana kekayaan bangsa hanya berputar di lingkaran kecil orang-orang terdekat istana. Yayasan-yayasan yang didirikan oleh Soeharto dengan dalih kemanusiaan diduga menjadi tempat penampungan dana gelap yang dihimpun dari setoran paksa para pengusaha dan potongan gaji pejabat. Korupsi tidak lagi dilakukan di bawah meja, tetapi sudah tersistem di atas meja melalui keputusan presiden yang menguntungkan kelompok tertentu. Rakyat mulai melihat bahwa pembangunan yang selama ini dibanggakan ternyata menyisakan jurang lebar antara si kaya yang dekat dengan kekuasaan dan si miskin yang bekerja keras. Inilah yang akhirnya menjadi bom waktu.
Ekonomi Indonesia yang tampak kuat sebenarnya sangat keropos karena dibangun di atas fondasi hutang dan praktik bisnis yang tidak sehat. Ketika kepercayaan investor hilang, seluruh struktur bangunan ekonomi itu runtuh seketika. Kemakmuran yang selama ini menjadi alasan rakyat untuk tetap diam, tiba-tiba menghilang, menyisakan kemarahan besar terhadap praktik KKN yang telah mendarah daging selama 3 dekade. Kerajaan bisnis cendana yang dulunya tak tersentuh, tiba-tiba menjadi simbol ketidakadilan paling nyata di mata publik. Akhir dari drama panjang ini datang secara tiba-tiba dan menyakitkan. Krisis moneter tahun 1997 yang melanda Asia Tenggara menjadi pemicu utamanya. Rupiah terjun bebas, harga-harga barang kebutuhan pokok meroket hingga tak terbeli, dan antrean sembako terjadi di mana-mana. Rakyat yang selama ini merasa perutnya kenyang tiba-tiba merasa lapar dan dikhianati. Mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan mulai turun ke jalan dengan jumlah yang semakin masif, menuntut satu hal yang selama 32 tahun dianggap tabu untuk diucapkan, Soeharto harus turun. Tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 menjadi titik nadir dari kekuasaan Orde Baru. Asap hitam mengepul di langit Jakarta, toko-toko dijarah, dan ketakutan menyelimuti ibu kota. Di dalam istana, Soeharto mulai merasa ditinggalkan. Orang-orang kepercayaannya satu persatu mengundurkan diri, dan dukungan militer mulai terpecah. Pada tanggal 21 Mei 1998, dengan wajah yang tetap tenang namun menyeratkan kekalahan mendalam, Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya. Sebuah era yang tanpa abadi itu akhirnya runtuhannya dalam waktu beberapa hari setelah tekanan rakyat mencapai puncaknya. Kini, Soeharto telah tiada, namun warisannya tetap menjadi perdebatan yang membakar diskusi sejarah kita. Di satu sisi, ia dipuja sebagai arsitek yang membawa Indonesia keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. Di sisi lain, ia dikenang sebagai diktator yang mewariskan budaya korupsi dan pelanggaran HAM yang belum tuntas hingga hari ini. Sejarah Soeharto adalah pengingat bagi kita semua bahwa stabilitas yang dibayar dengan kebebasan adalah stabilitas yang semu. Kekuasaan mungkin bisa dijaga dengan senjata dan manipulasi, namun ia tidak akan pernah bisa bertahan selamanya melawan arus keinginan rakyat yang merindukan keadilan yang sesungguhnya. Memahami mengapa Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun memerlukan kita untuk melihat secara objektif pada kombinasi antara kecerdasan politik, kekuatan militer, dan keberhasilan pembangunan ekonomi. Ia bukan sekadar sosok tunggal, melainkan sebuah sistem yang berhasil menyatukan kepentingan aparat, birokrat, dan pengusaha ke dalam satu wadah tunggal bernama Orde Baru. Kekuasaannya bertahan lama karena ia mampu memberikan bukti fisik pembangunan kepada rakyat, sambil secara bersamaan menghilangkan siapapun yang mencoba mempertanyakan caranya memerintah. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa kekuasaan yang absolut pasti akan korup dengan absolut pula. Keruntuhan Soeharto membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa supremasi hukum dan transparansi hanyalah sebuah ilusi yang akan hancur begitu badai krisis datang. Warisan Orde Baru, baik itu kemajuan infrastruktur maupun beban hutang sejarah berupa KKN dan pelanggaran HAM, masih terus kita rasakan hingga hari ini. Menjadi tugas kita untuk mengambil pelajaran berharga, bahwa demokrasi yang berisik dan penuh perdebatan masih jauh lebih baik daripada stabilitas yang dibangun di atas pembungkaman dan ketakutan. Kisah 32 tahun kekuasaan Soeharto adalah cermin besar bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa di tangan orang yang tepat, atau mungkin di tangan sistem yang begitu kuat, sebuah bangsa bisa dibawa terbang tinggi menuju kemajuan ekonomi, namun sekaligus bisa terjerembab ke dalam jurang ketidakadilan yang dalam. Kita tidak bisa menghapus jejak pembangunannya, namun kita juga tidak boleh menutup mata atas luka-luka sejarah yang ditinggalkannya. Apakah dia seorang pahlawan yang disalahpahami, ataukah seorang penguasa yang terlalu mencintai tahtanya? Sejarah mungkin sudah menuliskan faktanya, namun penilaian akhirnya ada di tangan Anda masing-masing. Bicara soal sisi gelap, pembahasan kita hari ini hanyalah permukaan dari sebuah gunung es yang jauh lebih besar. Jika hari ini kita membahas tentang bagaimana ia menjaga kekuasaannya, di video kami yang lain, kami telah membedah lebih dalam mengenai 7 dosa besar Soeharto selama memimpin Indonesia. Di sana, kita membahas tuntas mulai dari pembantaian massal 1965 yang penuh darah, penindasan di Timur Timur, kebijakan Petrus yang mengerikan, hingga bagaimana gurita korupsi keluarga cendana yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah dunia menurut Transparansi Internasional. Video itu akan melengkapi potongan puzzle yang mungkin belum Anda ketahui tentang sang jenderal besar. Sekarang, saya ingin mendengar suara Anda. Bagaimana Anda melihat sosok Soeharto?
Apakah Anda termasuk orang yang rindu dengan ungkapan, "Piye kabar, enak zaman kutu"? Ataukah Anda melihat eranya sebagai masa kegelapan yang tidak boleh terulang kembali? Tuliskan pendapat kritis Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat karena sejarah adalah milik kita bersama, bukan hanya milik mereka yang berkuasa. Jangan biarkan informasi ini berhenti di Anda saja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru, silakan tekan tombol like. Bagikan video ini ke grup WhatsApp atau media sosial Anda agar lebih banyak orang yang melek sejarah. Dan yang paling penting, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan konten-konten edukatif dan investigatif kami berikutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan ngeri-ngeri sedap selanjutnya.